Roma 2 ayat 17-29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang berkata, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia tidak menampakkan keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, di sini shalom semuanya. Pada video ini saya memberitahu tentang perikop yang diberi judul hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi itu. Nah, di sini kan ada 2 poin yang diberitahukan. Jadi ada hukum Taurat dan sunat. Kenapa hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi gitu ya? Jadi saya memberitahu dulu kenapa bisa ada hukum Taurat, apa tujuan hukum Taurat dan apa tujuan dari sunat itu gitu ya. Yang pertama hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat itu tujuan pertamanya adalah menunjukkan pelanggaran dan dosa. Ini ada di Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu membuat dosa itu diperhitungkan gitu. Misalkan kalau kita tidak punya hukum, itu semua hal yang kita lakukan salah itu dianggap bukan suatu kesalahan gitu. Saya bercontoh, misalkan di lampu lalu lintas, misalnya lampu lalu lintas gitu ya, di jalan gitu ya. Nah, kalau misalkan di perempatan itu nggak ada lampu lalu lintas gitu ya, kemudian kita menyeberang, kemudian kita terobos-terobos aja, itu kita tidak dianggap bersalah gitu, kita tidak ditilang, kita dianggap ya tidak ada yang dapat menyalahkan kita karena nggak ada hukumnya gitu kayak gitu. Nah, tapi kalau di perempatan itu ada lampu lalu lintas gitu ya, kemudian pada saat lampu lalu lintas itu menunjukkan warna merah, tetapi kita masih terus berjalan, maksudnya kita mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil gitu, dan kita tetap aja terus berjalan walaupun dia lampunya merah. Nah, itu kita sudah dianggap salah gitu. Kita bisa ditilang atau kita bisa dihukum karena ada hukum gitu. Karena ada lampu lalu lintas itu yang bertindak sebagai hukum gitu. Jadi hukum itu membuat dosa itu diperhitungkan gitu. Kalau selama nggak ada lampu lalu lintas itu, kita melakukan apa saja itu bebas gitu. Tetapi karena ada lampu lalu lintas itu, kita tidak bisa seenaknya saja. Ya, karena itu membuat kesalahan-kesalahan kita diperhitungkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa tujuan hukum Taurat? Yang kedua adalah menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mentaati segala perintah Tuhan. Jadi di Galatia 3 ayat 10 ada tertulis tentang hukum Taurat ini. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini juga ada di Yakobus 2 ayat 10-11. Kita baca. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi yang mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, malah kamu menjadi pelanggar hukum juga gitu. Saya berikan ilustrasi seperti yang tadi, misalnya lampu lalu lintas tadi gitu. Anda sudah benar melakukan segala perintah gitu ya, sudah
pas lagi lampu merah itu stop, kemudian pas lagi lampu hijau itu jalan gitu. Pokoknya sudah benar sebagai pengendara sepeda motor sama pengendara mobil gitu. Nah, tapi ada lagi kan yang lain, misalnya kalau Anda bertindak sebagai pejalan kaki gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda sebagai pejalan kaki itu tetap aja tidak memperhatikan lampu lalu lintas gitu, ya, maksudnya itu lampunya itu masih hijau, berarti kan kita nggak boleh nyebrang gitu kan, kita nggak boleh nyebrang karena mobil itu masih terus jalan atau motor masih terus jalan, tapi kita nyebrang gitu. Nah, itu udah dianggap kita melanggar hukum gitu, padahal yang hukum-hukum lain kita menaati gitu. Jadi di sini hukum Taurat itu harus diikuti semuanya gitu, harus diikuti. Jadi kalau ada satu hukum Taurat saja yang kita langgar, itu berarti kita sudah melanggar hukum Taurat itu gitu, ya. Kemudian tujuan hukum Taurat yang ketiga itu adalah persiapkan manusia pada keselamatan. Ini ada di Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun gitu. Jadi di sini untuk yang poin ketiga ini, itu supaya manusia itu bisa diselamatkan itu. Ada yang membedakan antara manusia yang mengikuti aturan sama manusia yang tidak mengikuti aturan itu. Jadi manusia yang mengikuti aturan hukum Taurat itu yang akan diselamatkan, mempersiapkan manusia pada keselamatan itu. Nah, di sini yang dibilang yang di Galatia 3 ayat 23 sampai 25 itu, iman itu maksudnya adalah Tuhan Yesus itu sebelum datang. Itu harus ada hukum yang mengikat mereka gitu. Sampai iman itu datang, sampai Tuhan Yesus datang gitu. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang itu, hukum Taurat itu digenapkan, itu sudah digenapi gitu. Jadi hukum Taurat itu ada sebelum Tuhan Yesus datang gitu. Itu untuk supaya kita itu bisa dibenarkan, supaya orang-orang pada zaman perjanjian lama itu bisa dibenarkan karena iman mereka gitu. Nah, sekarang yang poin kedua nih, poin kedua itu tentang sunat gitu kan. Nah, sunat itu tujuannya apa sih gitu. Jadi tujuan sunat itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa Israel. Mereka diakui sebagai bangsa Israel. Ini terjadi pada saat pertama kali sunat ini dilakukan untuk pada saat Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Ini ada di Kejadian 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Jadi di sini Tuhan sudah memberitahu bahwa untuk mengikat perjanjian antara Tuhan dan Abraham itu harus ada sunat itu, dan itu berlaku sampai turun-temurun, berlaku sampai Musa juga ya, berlaku sampai Musa. Itu dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham itu. Nah, itu sunat itu menunjukkan kalau mereka itu diterima sebagai bangsa Israel gitu. Nah, sekarang highlight dari video saya kan di Roma 2 ayat 17 sampai 29 gitu. Nah, orang Israel itu udah punya orang Yahudi itu udah punya hukum Taurat dan udah disunat itu. Nah, tapi tidak bisa diselamatkan mereka itu, orang-orang Yahudi itu dengan adanya kedua hal ini gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Jadi orang Yahudi itu sudah tahu tentang kebenaran Tuhan, sudah tahu apa kehendaknya, kemudian sudah tahu apa yang baik dan yang tidak baik gitu kan. Kemudian mereka sudah bisa menuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, dan mendidik orang bodoh, dan mereka sudah punya kepandaian dan sudah punya kepintaran gitu. Nah, tapi yang salah dari mereka adalah mereka tidak mengikuti hukum Taurat itu, mereka tidak mentaati hukum Taurat itu gitu. Ini di ayat 21 sampai 24 gitu ya, 21 sampai 24 Tuhan bilang gitu. Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri gitu? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina gitu? Mereka bilang kalau misalkan jangan mencuri, jangan berzina, jangan kayak mereka itu juga jijik dengan segala berhala gitu, tapi mereka malah melakukan sebaliknya gitu. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang di hukum Taurat gitu. Itu yang menjadi membuat mereka itu tidak diselamatkan gitu. Ya, kemudian yang sunat itu memang ada gunanya gitu. Kalau mereka itu mentaati hukum Taurat itu. Tapi kalau misalkan mereka melanggar hukum Taurat, maka sunat itu tidak ada gunanya lagi gitu. Ya,
Jadi ini saya berikan ilustrasi di zaman sekarang ini, misalkan seperti baptis gitu ya. Misalnya orang itu dari baptis sudah menerima Tuhan seperti itu ya, tapi mereka itu malahan masih melakukan dosa gitu. Mereka masih melakukan dosa, mereka masih melakukan perbuatan tidak disukai oleh Tuhan gitu. Jadi apa tujuan dari baptis itu? Kan baptisnya jadi percuma gitu. Ya, misalnya ini juga di ayat 25, maksudnya itu di ayat 26 ya, diberikan highlight itu. Jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang punya hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Jadi orang-orang yang misalkan seperti orang di luar Yahudi gitu ya, orang-orang yang tidak punya hukum Taurat dan tidak disunat itu, tapi mereka malah mengikuti hukum Taurat itu gitu. Mereka pasti akan menjudge orang-orang yang mempunyai hukum gitu kan, ya mempunyai hukum. Jadi kamu punya hukum gitu, kamu punya dari sunat, kenapa perbuatan kamu masih seperti itu? Jadi kesannya seperti itulah. Jadi mereka dijudge oleh orang-orang yang memang mengikuti hukum Taurat gitu ya, tapi bukan orang Yahudi gitu. Nah kemudian Tuhan ini highlightnya sebenarnya. Jadi highlightnya di ayat 28 sama 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menampakkan keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya, jadi di sini Tuhan itu berkenan pada bukan yang di luar saja, tapi yang di dalam gitu. Ya, jadi orang Yahudi sejati itu bukan yang menampakkan keyahudiannya. Kalau sekarang di yang era yang sekarang saya memberikan ilustrasi misalnya orang Kristen gitu ya. Itu orang Kristen itu yang sejati itu bukan orang Kristen yang menunjukkan aku bawa Alkitab, kemudian aku pakai kalung salib dan sebagainya. Yang dia menunjukkan kalau dirinya itu Kristen. Itu bukan seperti itu. Tapi yang di dalam hatinya apakah ia mau menerima Tuhan atau tidak, atau yang mengikuti firman Tuhan atau tidak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Jadi di sini misalkan kayak gambarannya misalnya dibaptis itu ya, kita sudah dibaptis seperti itu ya, tapi kita masih tidak berfokus pada Tuhan. Dalam hati kita itu masih ada ilah-ilah lain. Kita pokoknya itu tidak memfokuskan pikiran kita pada Tuhan saja gitu. Jadi itu mereka berarti artinya itu belum dibaptis secara rohani gitu. Itu baptisan itu cuma di luarnya saja gitu. Jadi Tuhan mau supaya kita itu disunat yang di dalam hati itu, yang menerima Tuhan itu, hatinya kita yang berfokus pada Tuhan itu, bukan cuma dari luar saja, bukannya mengikuti ritual misalnya dibaptis ataupun misalnya dibaptis terus kayak oh ya udah aku menerima keselamatan seperti itu udah beres gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dibaptis terus kayak melakukan kesalahan lagi, melakukan dosa lagi, ya sama aja, dibaptis itu percuma seperti itu. Jadi yang Tuhan mau itu adalah dalam hati kita. Dalam hati kita apakah kita mau terkonek dengan Tuhan, apakah kita mau menerima Tuhan dalam kehidupan kita, apakah kita benar mengisi hati kita dengan Tuhan seperti itu ya. Jadi Tuhan itu menghendaki dalam hati kita gitu, bukan cuma dari lahiriah, bukan cuma dari luar gitu ya. Jadi di sini saya juga belajar untuk walaupun misalnya saya membaca Alkitab ataupun apapun itu, saya mencoba untuk mentaati firman-Nya gitu ya. Saya bukannya melakukan hal-hal yang benar-benar berdosa banget, bukannya. Saya cuma sekedar misalnya saya itu sering overthinking gitu. Saya sering berpikir yang mengkhawatirkan. Saya sering khawatir gitu. Ya, itu kan mungkin bagi sebagian orang ya, itu ya bukan dosa gitu kan. Ya, tapi menurut saya itu udah tergolong hal yang tidak baik gitu, karena kan di Alkitab sudah ditulis kalau kita itu tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut, jangan takut gitu, jangan takut. Itu di Alkitab sering banget tertulis gitu, tapi saya sering takut gitu. Di konteks kayak saya sekarang ini, saya kan mencari pekerjaan gitu. Nah itu ada ketakutan sendiri sehingga saya itu khawatir gitu, apakah saya bisa diterima kerja atau enggak gitu. Apalagi saya orang luar di negara ini, saya di Taiwan kan, saya orang luar.
orang Taiwan aja sulit dapat kerja, apalagi orang luar gitu kan. Ya, jadi saya sempat overthinking gitu. Overthinking kenapa, apakah saya bisa dapat kerja atau enggak, apakah saya bisa dapat kerja atau enggak gitu ya. Itu membuat saya juga relate ke yang ayat yang dijudge itu. Jadi saya melihat teman-teman saya yang bahkan tidak mengenal Tuhan gitu ya, bahkan tidak percaya pada Tuhan gitu, tapi mereka itu kayak ya slow aja, mereka kayak ya itu udah usah khawatir lah ya kayak gitu gitu. Jadi saya merasa terjudge. Memang mereka nggak ngejudge saya sih secara verbal gitu ya, nggak ngomongin saya secara verbal, tapi saya merasa kayak tertampar gitu, tertampar dengan realita bahwa oh saya punya Tuhan tapi saya kok masih khawatir ya, saya punya Tuhan tapi kok masih overthinking ya gitu. Padahal Tuhan kan sudah memegang masa depan kita. Tuhan pasti mau yang terbaik bagi kita gitu. Tapi saya malahan kalah sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi mereka tidak khawatir gitu. Saya merasa terjudge oleh mereka gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar dari Roma 2 ayat 17 sampai 29 ini, apakah kita benar-benar terkonek dengan Tuhan dalam hati kita ya, bukan hanya dari luar aja. Kemudian apakah kita benar-benar mengikuti firman Tuhan ya, bukan cuma sebagai luarnya saja, bukan cuma sebagai cover luar saja kita sebagai orang Kristen, tapi apakah kita benar-benar mengikuti firman Tuhan gitu. Apakah kita mau terhubung dengan Tuhan, ada relationship yang intim dengan Tuhan, seperti itu ya. Jadi sekian saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.